Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasa Fitri dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami terhadap terjadinya konflik di PT Sandabi Indah Lestari atau disebut PT SIL yang terletak di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa Lubuk Banyau. Sejarah konflik dan faktor-faktor pemicu konflik. Sesatu yaitu sejarah konflik sengketa tanah. Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat mulai menggarap lahan bekas hak guna usaha HGU yang sebelumnya dimiliki oleh PT Y Sebayur dan PT Trimanunggal Pasifik Abadi. Lahan-lahan ini kemudian diperjualbelikan secara informal di kalangan masyarakat. Pada September 2024, konflik memanas dengan adanya aksi penduduk lahan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ormas Gerakan Bela Tanah Adat atau yang disebut dengan Garbeta dan Lembaga Biobetunen. Kelompok ini menduduki lahan PT SIL di kawasan hutan produksi konversi HPK Registrar 71 dan menghentikan aktivitas perusahaan Forum Petani Lubuk Banyau yang sebelumnya juga berselisih dengan PT SIL, mengancam tindakan Garbeta dan menyatakan dukungan terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Dampak konflik penyelesaian konflik. Satu yaitu dampak konflik. Konflik yang terjadi di Desa Lubuk Banyau melibatkan desa dan PT Sandabi Indah Lestari atau disebut dengan PT SIL, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Sengketa lahan. Masyarakat mengeklaim bahwa sebagian lahan yang dikuasai perusahaan adalah tanah adat atau tanah ulayat yang telah mereka garap secara turun-menurun. Ketidakjelasan status HGU, hak guna usaha PT SIL, ketidakadilan dalam kemitraan plasma termasuk beban hutang dan pembagian hasil yang tidak transparan, penguasaan kawasan hutan Registrar 71 yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu yang berkonflik dengan masyarakat lain dan perusahaan. Berikut ada beberapa dampak dari adanya konflik. Satu yaitu dampak sosial. Polarisasi masyarakat. Masyarakat terbelah antara yang mendukung keberadaan PT SIL karena bekerja di sana atau menjadi petani plasma, dan menentang karena merasa dirugikan. Terjadinya ketegangan sosial, konflik horizontal antara warga desa. Menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi oleh aparat pemerintah maupun lembaga. Hukum pemerintah desa dan kecamatan dianggap tidak netral dalam mengelola konflik. Ancaman keamanan dan ketertiban. Terjadi beberapa aksi unjuk rasa, pemblokiran jalan, sehingga penguasaan lahan secara paksa oleh kelompok tertentu. Meningkatkan kekhawatiran warga atas gangguan keamanan dan intimidasi antar kelompok. Dampak ekonomi. Terganggunya produksi perkebunan. Aktivitas PT SIL terhambat karena adanya blokade atau aksi massa yang berdampak pada penghasilan para pekerja dan petani plasma. Kerugian bagi petani plasma. Petani mengeluhkan sistem plasma yang dianggap tidak transparan. Banyak petani yang menanggung hutang besar yang dibebankan untuk pembangunan kebun infrastruktur tanpa penjelasan yang jelas.
Potensi kehilangan akses lahan, masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertanian, kekhawatiran kehilangan hak kelola atas tanah mereka karena diklaim sebagai wilayah HGU PT Sil. Dampak hukum administrasi, potensi kriminalisasi warga yang melakukan aksi unjuk rasa atau penguasaan lahan berisiko dikenakan proses hukum. Ketidakpastian status lahan, konflik menyebabkan ketidakjelasan legalitas tanah baik warga maupun perusahaan, terutama lahan yang berada di kawasan hutan negara Register 71, meningkatkan kasus sengketa agraria. Sengketa lahan seperti ini berkontribusi pada angka konflik agraria di Provinsi Bengkulu yang cukup tinggi setiap tahunnya. Akumulasi jangka panjang, kemiskinan struktural, ketidakpastian hak atas tanah membuat masyarakat sulit mengakses bantuan modal dan layanan keuangan. Pengaruh terhadap generasi muda, ketegangan yang terus-menerus menghambat pembangunan sosial dan pendidikan, ketidakstabilan investasi, ketegangan sosial mengurangi minat investor dan memperburuk iklim usaha. Penyelesaian konflik antar PT Sil dan masyarakat setempat, khususnya yang bergabung dalam gerakan rakyat bela tanah adat atau disebut Garbeta dan lembaga Bio Bentunen, bermula dari klaim penguasaan lahan oleh perusahaan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai wilayah adat atau lahan yang telah mereka garap secara mediasi oleh Kejaksaan dan Perkompemda. Pada 10 September 2024, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bersama Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Forkopimda mengadakan rapat koordinasi dan mediasi antara Forum Petani dan Masyarakat Desa Lebuk Banyau, Garbeta dan PT Sil, klarifikasi dan pendekatan hukum oleh PT Sil. PT Sil menegaskan bahwa mereka memiliki hak kelola yang sah atas lahan seluas kurang lebih dari 600 hektar di Desa Lebuk Banyau. Aspirasi terhadap penegakan hukum, PT Sil mengapresiasi kesigapan Kepolisian Restor Bengkulu Utara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perusahaan. Pasca kericuhan yang terjadi, situasi perusahaan mengangsur kondusif dan aktivitas operasional kembali berjalan normal. Analisis konflik berdasarkan teori konflik para ahli. Konflik antar PT Sandabi Indah Lestari dan PT Sil dan masyarakat lokal di wilayah Bengkulu Utara merupakan manifestasi nyata dari dinamika ketimpangan sosial yang kompleks. Perspektif menurut Karl Marx, ketimpangan kelas dan kepemilikan tanah menurut Karl Marx, konflik sosial adalah hasil pertentangan antar kelas pemilik alat produksi berjuis dan kelas bekerja atau proletar. Dalam konteks ini, PT Sil mempresentasikan kelas berjuis yang menguasai tanah melalui hak guna usaha HGU, sementara masyarakat lokal sebagai proletar kehilangan akses terhadap sumber daya. Teori Ralph Dermot, distribusi kekuasaan tidak merata. Ralph Dermot menekankan bahwa konflik muncul akibat distribusi otoritas yang tidak setara dalam struktur sosial PT Sil yang memiliki akses di lembaga negara dan memperoleh izin formal, sementara masyarakat tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Hal ini
sejalan dengan pandangan Dashboard tahun 1959 bahwa konflik muncul dalam setiap struktur sosial yang menetapkan satu kelompok dan otoritas lebih atas kelompok lain yang tidak memiliki hak yang sama. Levi-Strauss, fungsi sosial konflik. Levi-Strauss tahun 1956 menyoroti bahwa konflik memiliki fungsi memperkuat kohesi kelompok dan memperjelas identitas sosial. Aksi kolektif masyarakat Bengkulu Utara menunjukkan solidaritas dan kesadaran identitas kolektif sebagai kelompok yang memiliki keterkaitan historis terhadap tanah. Praktis organisasi menurut Stephen Beth Rothburn tahun 2001 mengelompokkan konflik dalam organisasi menjadi 3 kelompok: konflik tugas, hubungan, dan proses. Semua kategori ini tercermin dari konflik PT SIL. Konflik tugas muncul karena perbedaan tujuan antara eksistensi perusahaan dan pertahanan lahan oleh warga. Kebudayaan dan potensi alam desa. Secara kebudayaan, desa Lebuk Banyau kaya akan tradisi, adat istiadat yang masih lestari, mencerminkan akar budaya masyarakat yang kuat. Salah satu aspek budaya yang menonjol adalah seni pertunjukan tradisional. Masyarakat desa secara aktif melestarikan berbagai bentuk tarian dan musik daerah yang diwariskan secara turun-menurun. Sering kali ditampilkan dalam upacara perayaan desa dan upacara adat. Acara-acara penting lainnya. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai mata pencarian tambahan, tetapi juga sebagai aspirasi kreatif dan identitas budaya. Aspek lain yang tak kalah hilang penting adalah tradisi lisan dan cerita rakyat. Masyarakat Lebuk Banyau memiliki kekayaan cerita dan legend yang diturunkan dari generasi ke generasi, sering kali mengandung nilai-nilai moral dan sejarah lokal atau mitos yang membentuk pandangan hidup masyarakat musyawarah, mufakat, dan semangat gotong royong juga menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Cerminan dalam setiap kegiatan bersama mulai dari pembangunan infrastruktur hingga persiapan upacara adat. Selain itu, komoditas perkebunan seperti kopi, karet, atau sawit juga menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat Lebuk Banyau. Keberadaan sungai dan hutan di sekitar desa juga menambah nilai potensi alamnya. Sungai-sungai dan mengalir menyediakan sumber air bersih untuk irigasi pertanian dan kebun sehari-hari, serta berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Hutan yang masih lestari di sekitar Lebuk Banyau merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna endemik. Sudah put. Jangan kok. Aduh tekan tuh. Jangan. Jadi bapak ada masuk, bisa dimasuk. Oke, Kak Iza. Kita siapa? Elun. Siapa? Elun. Kau nanya, Zah? Tidak, yuk di grup pos ada nanya masuk. Serius? Iya, Bapak.